Pikiran kita itu ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka ya. Hidup adalah jalan yang terbuka untuk orang yang baik. Sejak aku bertemu dengan kamu, pintu hatiku yang tertutup kini ngebuka kembali. Dan terkadang ketika kita udah menemukan orang baru ya, atau sosok seorang yang menginspirasi, pikiran kita jadi kadang-kadang terbuka ya, jadi nambah semangat gitu ya. Kita semua perlu mengubah cara pandang dengan lebih terbuka ketimbang selalu menyalahkan keadaan. Ya terkadang kita merasa suka nyalahin keadaan ya, keadaan fisik, keadaan penampilan, keadaan pekerjaan, dia selalu dikeluhin gitu. Ini kok fisik gue kayak gini ya, penampilan gue kayak gini ya, nggak kayak orang-orang ya. Ya jadi jangan selalu menyalahkan keadaan. Saat aku terbuka dengan masalahku, itu artinya aku percaya. Kita hanya butuh waktu dan membiasakan diri untuk saling terbuka agar kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Jangan diam menunggu pekanya, karena saling terbuka itu akan indah pada waktunya. Ya ini sih yang kita harapin selama ini, indah pada waktunya itu ya, kalau menurut gue ya indah pada waktunya itu lama banget ya. Lama banget, terkadang kita tungguin kapan ya terjadinya ya indah itu ya. Apakah indah pada waktunya itu akan terjadi di 1 tahun kemudian, atau setelah lebaran gitu, akan ada hal-hal yang indah banget gitu ya di kehidupan kita gitu ya. Atau mendapatkan sosok yang kayaknya ini enak, nyaman dan enak banget deh buat dideketin gitu ya. Obrolannya asik, ceritanya asik juga, penampilannya asik juga. Apalagi ya, ya mungkin di situ yang namanya indah pada waktunya, ke bawah kalian akan menemui sesuatu yang sangat indah mungkin. Hmm, maybe yes, maybe no. Oke, okay? Maybe yes, maybe no. Hmm, terus pintu ditutup dengan alasan, tapi terbuka lagi disertai dengan jawaban. Wah, seringnya salah paham karena satu sama lain nggak saling terbuka, dan justru malah saling memendam perasaan yang membuat hati menjadi terluka. Seringnya salah paham karena satu sama lain, karena nggak saling terbuka, malah justru saling memendam perasaan yang membuat hati menjadi terluka. Iya, terkadang banyak salah pahamnya sih. Dengar gosip dari cerita orang lain bisa jadi salah paham. Atau kita yang dekat sama orang lain bisa jadi salah paham. Terus yang akhirnya pengen ngomong tapi nggak bisa diutarain, pengen marah nggak bisa, kita akhirnya dipendam. Kesalnya juga kesel karena apa gitu ya, kan cuma salah paham. Nah terkadang kita membuat kekesalan diri kita sih, yang ini sih aneh banget ya. Kok gue bisa kesel karena cuman yang gara-gara salah paham doang ya. Setiap mata yang tertutup tidaklah tidur, dan setiap mata yang terbuka tidaklah melihat. Oh,
balik lagi tentang effort, apakah pentingnya harus lebih mementingkan effort diri sendiri dulu, apa harus memprioritaskan effort ke orang lain dulu? Balik lagi jawabannya ya tanpa pamrih aja sih, tanpa pamrih dan gak usah ada feedbacknya gitu. Kalau pengen berbuat baik-baik aja gitu, jangan nunggu balasan atau jangan nunggu pengen dibaikin lagi gitu ya. Kamu suka jajanin terus kamu minta feedbacknya pengen dijajanin balik lagi gitu. Misalnya kamu jajanin makanan, kamu teh feedback pengen dijajanin minumannya gitu, dibeliin minuman gitu. Ya kalau pengen berbuat baik, baik aja gitu, baik aja udah gitu. Baiknya itu nggak usah ada pamrihnya gitu, baik-baik aja udah gitu. Mentang-mentang kamu udah baik, terus kamu berbicara di depan orang lain, tuh gue kemarin udah berbuat baik loh sama si Ano, udah ngebayarin, udah ngejajanin, kok dia cuek-cuek aja gitu, misalnya kok dia nggak biasa-biasa aja ya, kok gitu ya, padahal gue udah ngasih effort. Ya balik lagi, kalau mau ngeport orang, kalau pengen jadi orang baik ya udah baik aja gitu. Baiknya itu jangan kayak rentenir gitu, harus ada sisa saldonya, harus ada apa sih namanya ya, coba efek. Kalau mau ngasih ngasih aja gitu, ngasih ngasih aja udah, gak usah diceritain gue kemarin ngasih anu gitu. Kalau pengen memberi ya memberi aja gitu, kalau pengen merhatiin ya udah merhatiin aja gitu, gak usah ada feedbacknya atau pamrihnya gitu ya. Karena baiknya kamu itu akan dibales. Benar, Tuhan itu udah ngejanjiin siapa saja yang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan juga gitu. Ya, kebaikannya itu bukan dari orang yang selalu kamu beri, nanti dibalasnya dari orang lain. Itu gila kata-kata hari ini. Balik ke tentang effort, biasanya orang yang selalu ngeffort dalam berhubungan dalam sama sesama pasangannya yaitu selalu tetap romantis ya. Orang yang cenderung bersantai setelah bersama pasangan dalam waktu yang lama, namun penting untuk mengucapkan aku cinta kamu setiap hari. Ya walaupun itu kelihatannya atau terdengarnya sedikit sangat bosan banget untuk didengar, atau boring banget untuk didengar, lebay banget untuk didengar. Tapi mungkin terdengar sederhana, tetapi tiga kata ini dapat membuat sekali lagi eh, semangat lagi atau membuat perbedaan besar gitu ya. Terus jangan lupa untuk selalu meminta maaf, karena kata eh, hal ini merupakan bentuk usaha dalam berhubungan ya. Ketika kamu melakukan kesalahan atau menyesali, ungkapan permintaan. Jadi jangan biarkan ego mempengaruhi atau menguasai hubungan. Jadi kalian dalam berhubungan itu jangan sampai Anda dikuasai dengan egonya masing-masing gitu. Jadi egonya harus benar-benar bisa dikendalikan. Biasanya terus ngelakuin hal-hal bersama bareng-bareng
Itu juga bisa memperkuat dan mengembangkan suatu hubungan ya, seperti emosional, mental, atau fisik. Terus apalagi ya? Kayaknya itu aja sih ya kalau tentang masalah effort. Jadi effort itu nggak hanya untuk ke pasangan saja, bisa untuk orang lain, ke teman, ke sanak saudara, orang tua, orang terdekat, lingkungan sekitar. Tergantung baiknya kamu ini eh, dikeluarinnya ikhlas atau ada pamrihnya, atau hanya ingin sekedar dapat pujian, atau ingin hanya sekedar dapat balasan gitu ya. Udah ngasih terus pengen dikasih balik lagi gitu ya. Misalnya kamu yang sering suka